Halo semuanya, semoga hari ini dalam keadaan sehat, semangat, dan pastinya selalu produktif setiap harinya. Hari ini saya akan membahas mengenai survei kebinekaan. Apa itu survei kebinekaan? Apa sih tes-tes yang akan soal yang akan diberikan dalam tes survei kebinekaan? Program MBKM itu dalam yang program kampus mengajar, pertukaran mahasiswa, student exchange, praktisi mengajar, dan masih banyak program-program yang lainnya yang dilakukan oleh MBKM, kampus mengajar. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai survei kebinekaan, dan tepatnya hari ini tuh saya dalam melaksanakan tes survei kebinekaan dan VCAT. Saya akan memberikan contoh soalnya nanti yang ada yang dibahas dan mengenai VCAT-nya juga. Oke, simak terus videonya. Survei kebinekaan itu apa sih? Sudah tidak asing lagi, yang namanya survei pasti itu mengenai perilaku, pandangan kita, mengenai diri kita sendiri. Nah, langsung saja kita bahas apa sih contoh soal yang akan ada yang kita temui saat kita mengerjakan survei kebinekaan MBKM. Nah, contoh soalnya itu mirip-mirip banget mengenai TKP, tes kepribadian. Saat kita mengadakan ujian SNMPT, SBM, atau ujian CPNS, mungkin pasti ada yang namanya TKP, tes kepribadian umum, karakteristik pribadi kita. Contohnya itu mirip-mirip misalnya saat kita sedang bekerja, karyawan yang satu dan dengan atasan kita tuh di dalam suatu ruangan. Nah, dalam rapat, teman karyawan yang satu ini mengajak kita untuk berbicara, berdiskusi begitu. Nah, tindakan kita dalam menanggapi perilaku tersebut bagaimana? Nah, gitu. Contoh-contohnya itu seperti itu, dan cara kita menanggapi tersebut, nah itu pasti akan merujuk mengenai perilaku kita kan. Pendapat kita dalam kita memposisikan diri dalam si karyawan tersebut, padahal kita itu masih rapat. Nah, dengan kamu memposisikan diri kamu akan mengetahui perilaku kamu, cara pandang kamu, dan experience kamu dalam membaca soal tersebut akan jelas tertuju pada diri kamu sendiri, dan opsi-opsi pilihan yang tepat menurut pandangan kamu dalam menjawab soal tersebut. Ingat aja, nanti di situ tuh akan ada opsi-opsi pilihannya. Nanti itu ada misalnya 5 opsi A sampai G gitu, tapi nanti kamu akan memilih sesuai yang soal yang berikan pendapat kamu, cara pandang kamu. Salah satu contoh yang lainnya yang berikutnya yaitu untuk memastikan kamu supaya kamu tidak merasa tidak mampu menjawabnya. Misalnya ini dalam suatu organisasi di kampus, kamu ingin membuat suatu organisasi keagamaan PMK misalnya. Padahal mayoritas di kampus itu hanya Islam gitu. Padahal kamu ingin membuat organisasi misalnya non-Islam. Nah, pendapat kamu dalam mengatasi masalah tersebut untuk memastikan dosen supaya kamu bisa mendirikan UKM tersebut, organisasi tersebut di kampus. Nah, sikap kamu di situ bagaimana? Nah, untuk tips-tips untuk menjawab untuk bisa lolos ke survei kebinekaan itu adalah yang pertama, posisikan diri kamu terhadap soal yang kamu baca. Dengan kamu posisikan diri kamu akan seolah-olah ikut dalam peristiwa tersebut, dalam kejadian soalnya. Yang kedua, sediakan device dan alat-alat kamu yang dibutuhkan dalam pengerjaan soal tersebut, seperti laptop atau komputer, atau mungkin jaringan dan internet kamu untuk mengerjakan tersebut. Yang ketiga, pastikan kamu sudah mendownload aplikasi atau mengunduh aplikasi yang sudah diperintahkan dalam program MBKM tersebut, program yang kamu ikuti. Yang berikutnya yaitu cek email dan website kamu secara berkala, dan sering-sering update dan sering cek kembali, dan kamu tuh harus rutin mencek tersebut, baik mengenai password, username kamu, dan token-token yang akan diberikan. Kamu harus mengecek tersebut baik di sosial media, email, dan di laman website resmi program yang kamu ikuti dalam kampus Merdeka tersebut. Yang kelima yaitu pastikan kamu itu tenang, jujur, dan
tidak khawatir. Nah, itu adalah kunci untuk bisa kamu menjawabnya. Kamu itu harus bisa tenang, memposisikan diri kamu serahkan semua kepada Tuhan, kamu berdoa. Yang berikutnya itu adalah ada yang bertanya, Kak, apakah bisa nih saya tidak mengikuti survei kebenekaan, dan apakah itu mempengaruhi kelulusan kita dalam survei kebenekaan tersebut? Jawabannya bisa iya, bisa tidak ya guys. Tapi saya alangkah baiknya kamu itu bisa mengikutinya, dan saya memberitahukan kamu itu mengikutinya karena itu adalah bagian dari seleksi untuk bisa menyatakan kamu lulus atau tidaknya, dan alangkah baiknya kamu mengikutinya. Ingat untuk mengikutinya. Untuk tips yang terakhir yaitu adalah maksimalkan waktu yang ada, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, dan jangan khawatir. Pastikan kamu memahaminya. Dan untuk yang terakhir saya ucapkan, semoga kamu tetap bisa lulus dan bisa tetap mengikutinya, pahami semua soal yang ada yang diberikannya, dan jangan lupa untuk tetap berdoa dan tenangkan diri. Oke, sekian dan terima kasih dari saya, penyampaian yang bisa saya berikan.